bener-bener rush banget, kenceng banget saya dicabut beasiswanya. Di China itu kita bener-bener harus ngeluangin waktu untuk belajar sendiri. Hai teman-teman, apa kabar? Kembali lagi ke YouTube channel aku. Nama aku Felicia, dan di channel ini aku berbagi informasi atau pengalaman aku tinggal di luar negeri, tips traveling, travel vlog, dan juga tips konten or digital marketing. Jadi kalau kalian tertarik dengan topik-topik yang aku sebutkan, kalian bisa subscribe YouTube channel aku, dan jangan lupa turn on notification agar bisa langsung update tentang video-video terbaru aku. Jadi selama ini aku udah sering upload pengalaman aku tentang kuliah di China, kehidupan aku di China gimana, terus bagaimana caranya dapat beasiswa. Tapi aku baru sadar aku belum bikin video sama sekali tentang sistem pendidikan di China. Jadi gimana sih lingkungan kampusnya, dosennya gimana, apakah oke gitu ya kuliah di China. Jadi di video ini aku bakal ngejelasin lebih lanjut tentang sistem pembelajaran di China. Jadi kalau kalian pengen lebih tahu, kalian bisa tonton terus. Oke, sebelum aku mulai, aku pengen memberikan disclaimer dulu kalau semua yang aku sharing di sini adalah berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri. Jadi nggak bisa disamaratakan ke orang lain. Mungkin aja mahasiswa lain yang udah kuliah ke China punya pengalaman yang berbeda. Nah, aku itu ngelanjutin kuliah S2 di China dengan menggunakan beasiswa Chinese Government Scholarship atau CGS. Jadi itu aku dapat beasiswa full, bahkan dapat uang saku dan juga dapat asrama gratis. Aku ngambil jurusan Enterprise Management di sebuah universitas yang bernama Southwestern University of Finance and Economics, atau kita singkat saja dengan SUFE, di kota Chengdu. Nah, sebenarnya dari awal itu aku nggak pernah dengar sama sekali yang namanya SUFE. Terus kenapa bisa kepilih universitas ini? Aku cuma tahu kalau aku pengen kuliah di Chengdu. Alasannya sih karena yang aku baca-baca, Chengdu itu sebenarnya aku orangnya hobi naik gunung, lebih hobi alam, dan Chengdu itu kotanya lumayan relax dan sekitarnya itu banyak alam yang oke banget. Jadi pas aku lagi searching nih universitas di Chengdu yang memiliki jurusan yang sesuai aku minatin itu, ketemulah yang pertama itu searchnya itu ada SUFE, kampus SUFE ini. Dan ternyata setelah aku kuliah di sana, terus aku ketemu dengan misalnya teman baru dari China, jadi orang-orang Chinese lainnya, ternyata pas aku ngasih tahu mereka kalau aku tuh kuliah di SUFE, mereka itu bakal wow, hebat banget bisa kuliah di SUFE. Ternyata SUFE itu termasuk salah satu universitas yang sangat bergengsi di bidang finance and economics. Jadi beruntung sih aku masuk ke universitas itu, karena even untuk orang Cinanya sendiri itu SUFE itu nggak gampang. Nah, jadi aku masuknya itu di fall semester atau sekitar bulan-bulan September tahun ajaran barunya ya. Pas baru datang nggak perlu khawatir, karena mereka tuh tiap fakultas itu ada yang ngurusin murid-murid internasional. Karena jurusan Enterprise Management ini masih baru di SUFE, jadinya yang angkatan aku itu isinya murid internasional semua. Jadi totalnya itu teman-teman aku sama aku ya ada 9 orang. Jadi ada 3 orang dari Eropa, 4 orang dari Afrika, dan 2 orang dari Asia termasuk aku. Pas kalian baru masuk itu bakal dikasih handbook tentang mata kuliah apa aja yang bisa kalian ambil. Jadi mirip sih sama kuliah di kampus lain, kalian ada minimal SKS atau minimal kredit yang harus dicapai agar bisa lulus. Jadi untuk aku sendiri, karena aku kuliahnya S2, minimal kredit aku adalah 30. Dari sekolah udah ngejadwalin kira-kira di semester ini ada course apa aja yang tersedia dan jadwalnya. Jadi kamu tinggal bisa pilih atau bisa enroll, istilahnya ya, enroll ke sistem kampus itu. Ada 2 jenis course, yang satu compulsory course, berarti mata kuliah yang wajib untuk kalian ambil, dan ada satunya lagi itu yang optional. Jadi kalau kalian mau pilih mata kuliah itu boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi contohnya aja aku di semester pertama aku ngambil 5 mata kuliah. Hari Senin aku ngambil 2 mata kuliah, hari Selasa ada 2 mata kuliah, dan hari Rabu itu cuma 1. Jadi setelah itu hari Kamis Jumat aku libur gitu ya, nggak ada kelas lagi. Dan ini mungkin karena juga aku ngambilnya S2, jadi nggak seperti S1 dimana mungkin kalau S1 lebih sibuk ya, lebih banyak mata kuliah yang harus kamu ambil. Tapi S2 lumayan relax. Terus untuk jam kuliahnya itu satu mata kuliah durasinya itu selama 2,5 jam. Contohnya kalau aku masuk jam 8.30, itu aku selesainya jam 11, dan di selang-selang kuliahnya itu
ada waktu istirahat 2 kali, masing-masingnya itu 10 menit. Jam kuliahnya ini bisa sampai malam, gengs. Jadi aku kaget juga gitu, soalnya ada kelas aku yang kelarnya itu jam 9 malam. Jadi semester pertama aku bener-bener capek gitu ya, karena lokasi kampus aku itu agak jauh dari dorm aku. Jadi di universitas aku ada 2 bangunan. Aku tinggalnya di dorm yang untuk anak-anak international, which is agak deket sama pusat kota, dan yang satunya lagi itu agak jauh. Jadi kelas aku itu start dari jam 8.30 pagi sampai jam 11, terus kosong mulai lagi itu jam 6.30 sore sampai jam 9 malam. Itu aku punya waktu banyak banget di kampus, dan kalau mau balik ke dorm juga rasanya sayang karena perjalanannya itu udah 40 menit kurang lebih naik MRT. Jadi aku stay aja di kampus, dan biasanya itu aku bakal stay di di perpusnya dan nunggu sampai kelas yang sore itu mulai lagi. Pas kita masuk di kelas pertama, biasanya dosen itu udah ngejelasin tentang sistem grading atau sistem penilaian mereka. Jadi ada persentase-persentasinya. Contohnya ada 10% misalnya untuk attendance, terus 20% untuk homework, atau sekian persen untuk midterm exam dan final exam. Yang menariknya lagi dengan beasiswa Chinese Government Scholarship ini, mereka tuh nggak ada minimum IPK yang harus dicapai. Dulu aku kan juga kuliah di President University, dan kebetulan aku juga dapat full scholarship. Itu tuh kami ada minimum IPK-nya itu harus 3. Jadi kalau di bawah 3 itu bakal di-review dan kemungkinan bisa dicabut beasiswanya. Sedangkan untuk beasiswa Chinese Government Scholarship ini bener-bener nggak ada minimum nilai. Yang penting kamu kelarin kuliah kamu itu tepat waktu. Tapi yang penting di sini adalah attendance. Untuk attendance atau kehadiran kamu di kampus itu kamu harus 90% masuk kelas. Jadi nggak boleh sering bolos-bolos gitu ya. Nah, untuk dosennya sendiri di universitas aku tergolong muda ya. Aku juga kaget kenapa muda banget. Jadi mereka itu di sekitaran umur 30 tahun sampai 40 tahun deh. Kalau aku tebak sih sekitar umuran segitu ya. Karena aku ngambilnya tuh jurusan bahasa Inggris. Jadi surprisingly juga bahasa Inggris mereka tuh lumayan bagus. Sebenarnya menurut aku ya, ini berdasarkan pengalaman aku ya, di kampus aku itu tuh bener-bener rush banget, kenceng banget. Maksudnya gimana ya? Kayak dosen kita tuh harus ngejar satu kelas itu, pas satu pertemuan kelas itu kita harus selesain satu chapter. Dan dosennya ini dia emang ngejelasin, tapi ngejelasin teori doang, terus kemudian dikasih PR. PR-nya ini isinya hitung-hitungan semua. Jadi yang diajarkan sama yang disuruh ngerjain itu beda banget. Di China itu kita bener-bener harus ngeluangin waktu untuk belajar sendiri. Kalau nggak bisa kekejar. Tapi karena kebetulan isinya itu mereka selalu ngambil PR dari textbook. Aku subscribe, ada itu website yang namanya check.com. Dan di website Check ini bener-bener membantu banget, karena kan dosen-dosen ini kan ngambilnya dari textbook juga ya. PR-nya itu kan berdasarkan dari textbook. Dan di Check ini ada sih kebanyakan solusi atau jawaban untuk homework ini. Bukan berarti kamu bisa kayak tinggal salin aja, itu nggak berarti gitu sih. Kalau aku pribadi sih ngegunainnya itu bener-bener untuk belajar lagi. Karena kan yang balik lagi yang dosen jelasin itu kan teori, sedangkan ini yang hitung-hitungan ini kita harus latihan lagi gitu. Jadi karena untuk di ujian segala macam kan bisa saja soalnya berbeda. Tapi kita harus ngerti cara hitung-hitungannya itu gimana. Biasanya aku ngegunain solusi dari Check tersebut, terus aku pelajarin lagi, aku latihan lagi gimana cara ngerjainnya. Kadang-kadang di kelas aku juga gabung dengan murid Chinese lain. Jadi yang jurusan yang berbeda itu kadang bisa digabung aja sih kalau ada mata kuliah yang bisa. Jadi kadang dari fakultas mereka ada gabungin juga sih dengan jurusan lain. Dari pengalaman aku setelah aku kuliah di China itu, mereka tuh sukanya yang teori, paper gitu ya, tentang journal segala macem. Aku nggak tahu ya, soalnya aku ngebandingkan dengan kuliah S1 aku, itu tuh aku di President University dan benar-benar banyak prakteknya gitu loh, practical, benar-benar ya sesuai dengan oke, nanti kalau kamu ambil jurusan manajemen, gimana di lingkungan kerjanya itu benar-benar dikasih tahu. Di China ini benar-benar fokus ke teori atau ke paper, gimana cara bikin skripsi yang bagus gitu. Emang penting sih kayak paper gitu segala macam, tapi itu kan lebih kalau kamu pengen jadi akademis gitu ya. Tapi kalau kamu ujung-ujungnya pengen kerja di perusahaan, aku pikir sih yang kita pelajari ini nggak terlalu ngebantu. Contohnya aja nih, aku ngambil kelas marketing. Dan aku udah seneng banget karena aku emang hobinya tuh kan marketing.
Cuma yang diajarin dosen itu kebanyakan adalah yang disuruh itu nge-review paper lah, nge-review journal segala macem. Kenapa nggak diajarin bener-bener kayak teknik-teknik marketing, atau misalnya kita case discussion tentang misalnya dari perusahaan ini, perusahaan itu gitu loh. Tapi ini juga beda-beda ya, kadang ada guru yang bener-bener nggak rush, yang satu hari harus selesai satu bab. Terus ada guru yang bener-bener yang kayak ngasih tugasnya itu yang seru, presentasi, diskusi segala macam. Jadi tergantung dosennya lagi. Untuk suasananya sendiri oke ya, seperti kelas pada umumnya, mereka jelasinnya lewat PPT segala macam. Oh ya, kamu sih sebenarnya nggak perlu beli textbook sih. Jadi semuanya itu aku udah serba digital, maksudnya disimpan di laptop aja gitu. Kampus aku tuh gede banget, terus mereka ada banyak kantinnya juga ada makanan halalnya, nggak perlu khawatir. Perpustakaannya besar, jadi perpustakaan itu kayak rumah kedua deh. Biasanya aku main ke perpustakaan terus teman-temannya sendiri, karena aku murid internasional ya, jadi mungkin aku orangnya juga kurang berbaur sih. Di awal semester itu biasanya ada kayak gimana ya, exhibition atau show tentang klub-klub atau ekskul yang bisa kamu ngambil, which is majority dari mereka adalah murid-murid China, murid Chinese-nya yang arrange gitu ya. Aku kayaknya pengen coba gabung ke satu ekskul, cuma karena gak tau ya, karena foreigner juga kadang being left out gitu ya. Mereka ngomongnya bahasa Mandarin segala macam, jadinya aku males lah ikutan gitu. Cuma kadang mereka juga ada kompetisi misalnya sport competition, terus ada cultural festival. Di universitas aku itu cultural festival adalah festival yang seru banget bagi murid internasional, karena itu diadakan sekali dalam 1 tahun ajaran. Pada saat itulah murid internasional dari negara-negara yang berbeda bakal ngebuat booth atau tent untuk nge-show kebudayaan mereka. Jadi biasanya di cultural festival ada tari-tarian, nyanyi-nyanyian, terus kita bisa nyobain makanan-makanan dari berbagai negara. Itu sih seru banget sih. Kita juga ada booth Indonesia gitu ya. Terus aku bantuin aja sih dikit-dikit menyiapkan makanan segala macam gitu. Nah, kalau ada waktu luang, biasanya itu aku join ke kelas bahasa Mandarinnya itu. Dan itu free ya, karena mungkin aku juga murid beasiswa, jadi gratis-gratis aja, boleh aja gitu ngejoin ke kelas bahasa ini. Kelas bahasa ini sih optional sih, ini karena pribadi aku sendiri pengen join. Jadinya kalau aku ada waktu di pagi hari, misalnya di pagi hari aku nggak ada kelas untuk kelas degree aku, jurusan utama aku tuh, aku bakal join kelas bahasa Mandarin. Liburannya ini cukup lama, jadi biasa itu kampus udah ada kalender kurikulumnya gitu. Biasa ada winter holiday dan summer holiday. Winter holiday berarti kurang lebih sekitar bulan Januari ke Februari, summer holiday berarti sekitar bulan Juli Agustus. Dan bener-bener liburannya tuh panjang, kurang lebih bisa sebulanan lebih. Gak cuma anak-anak kuliah sih, bahkan kayak anak SMA, anak SD gitu, mereka ada libur panjang banget. Di semester 3-4 itu aku udah gak banyak kelas, bahkan di semester 4 itu udah gak ada kelas sama sekali. Jadi kita mempersiapkan skripsi. Skripsinya itu ada beberapa tahapan ya. Jadi ada kayak memberikan proposal defense, pre-defense, sampai akhirnya itu ada sidang akhir. Cuma sebelum kamu sidang akhir, setelah skripsi kamu jadi itu, mereka bakal ngirim skripsi kamu ke dosen di universitas lain untuk nge-review. Jadi kalau kamu pas di-review oleh 2 dosen dari universitas lain, kamu bisa lanjut ke sidang. Nah, jadi kesimpulannya sih seru-seru aja kuliah di China. Jujur sih kalau aku pribadi nyaranin kamu, kalau kamu pengen nyari kuliah atau nyari beasiswa, coba aja China, karena banyak banget pengalaman yang bisa kamu ambil. Dosen-dosennya sih bagus, cuma ya kadang mereka tuh terlalu ngejar ke teorinya gitu. Terus di akhir setelah kamu lulus, kamu harus nyetarain ijazah lagi ya. Dan balik lagi, ini adalah pengalaman aku karena aku kuliahnya tuh S2. Jadi kalau kamu mau kuliah S1 mungkin agak berbeda. Mudah-mudahan kalian ada bayangan, ada gambaran gimana rasanya kuliah di China, dan mudah-mudahan video ini bisa membantu untuk menentukan pilihan kamu untuk melanjutkan kuliah selanjutnya. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, please like, karena ini bakal ngebantu banget ngembangin atau ngeboost channel aku. Dan seperti biasa, kalau ada pertanyaan kalian bisa komen di bawah. And have a good day, see you in the next video.